Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Kerabat Ngopi, keluarga besar Barudak Oman Ngobrol Pintar. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu dengan narasumber yang Masya Allah sangat menginspirasi ya, dan sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Dokter Anda Aida ya. Terus ada Bapak Sobari dan ada Bapak Agus Lukman. Selamat datang di SMA Negeri 4 Cimahi. Dan ada juga kepala sekolah yang tercinta ini, Bapak Dr. Andes Jajang Kaswara. Oke. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya sama teman saya. Saya di Xiaomi Zakia. Saya Repriana Semania yang mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Bapak ya. Oke, yang pertama mungkin ya dari Bapak dulu deh. Sebagai selaku lurah ya Pak ya, bagaimana sih kondisi lingkungan jalan pendidikan ini? Mungkin ada beberapa nih teman-teman di YouTube yang kurang mengerti apa itu jalan pendidikan. Gimana Pak? Bapak dan Ibu, jadi kalau berbicara kondisi jalan lingkungan pendidikan, jadi ini merupakan bagian yang perlu dikaca. Kayak tempatnya di RW 9, lalu ini terdiri sekitarnya itu terdiri dari komplek-komplek pendidikan dari mulai SD, TK, SD, SMP, lalu SMA dan ada SMK kalau tidak salah. Nah, lalu di antara itu juga ada Rusunawa dan ada juga Lakapura. Ini posisinya kalau kita dari arah Cimahi atau dari arah Bundaran itu ya masuk jalan Kempok, nanti ambil belok kanan ya, kalau tidak salah belok kanan masuk ke sini. Nah, kondisi saat ini sampai hari ini Bapak dan Ibu bisa ketahui bersama khususnya warga Luli Gajah, karena memang kondisinya ini padat lalu kumuh juga dalam artian yang penting karena memang di kanan kirinya banyak aktivitas perekonomian juga di situ, lalu mobilitas warga juga tinggi. Alhamdulillah di situ juga ada puskesmas. Kita juga punya sarana pelayanan kesehatan di situ yang sudah berdiri dari tahun berapa. Di situ alhamdulillah sudah melayani warga. Nah, memang kondisi saat ini seperti yang tadi hasil kesepakatan atau hasil rapat juga tadi, memang kondisinya perlu penataan, perlu pengelolaan dan perlu juga dilakukan istilahnya perbaikan, pemeliharaan dan yang satu lagi adalah bagaimana melakukan pengamanan. Karena saya dengar juga dari laporan warga juga memang kondisinya berubah ketika malam, yang tadinya ramai tapi malam walaupun sepi juga tetap saja ramai di sini karena aktivitas warga. Beberapa laporan yang masuk juga ada gangguan kamtipmas di sini, termasuk punten gitu, nongkrong-nongkrong, kadang-kadang remaja, lalu ada yang mabuk-mabuk dan seperti itu. Tapi intinya, insya Allah tadi hasil rapat juga kita sudah melakukan beberapa istilahnya menampung masukan dari warga, termasuk dari pihak sekolah dan warga sekitar. Lalu kita berbicara tadi bagaimana kebutuhan yang diharapkan dari sivitas akademika di sini, termasuk warga di sini. Nanti kita akan coba carikan solusinya jangka yang pendeknya, menengah sama jangka panjangnya. Dan mudah-mudahan di tahun ini sudah terpetakan seluruh tindak lanjut yang akan kita lakukan. Nah, sekarang aku mau bertanya nih sama Bapak ya. Ini kan Bapak belum 1 tahun ya di sini, belum ya nggak sih? 11 bulan. Oh iya, 11 bulan berarti ya, belum 1 tahun ya. Pertama kali Bapak kesini nih, tanggapan Bapak apa sih mengenai jalan pendidikan ini? Baiklah, yang terhormat Pak Lurah dan anggota DPR, adik-adik sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan dengan adanya satu musyawarah ini, satu pembicaraan ini, ada salah satu titik temu untuk merealisasikan jalan pendidikan. Ya, seharusnya jalan pendidikan kita mencontoh ke negeri seberang sana. Apa contohnya? Rapi, nyaman, tertib. Terus dengan rapi, nyaman, tertib itu tidak tanpa kecuali dan masyarakat juga harus membantunya. Karena bangsa pendidikan itu
harus nyaman, asri, kan itu yang diharapkan. Mudah-mudahan konsentrasi daripada Pak Lurah itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa pendidikan itu benar-benar yang kita harapkan. Adanya kenyamanan jalan kaki anak-anak, terus ada kenyamanan anak-anak belajar, terus jajanan ibu DPR, jajanan itu tidak jajanan asal jajanan itu, kita harus dievaluasi. Alasannya jajanan ada yang merah dan apa, itu perlu dengan adanya salah satu kesehatan yang kita bangun yang seperti itu. Itu harapan kami. Saya Bapak tidak panjang bahwa SMA 4 ini yang dilalui dengan banyak pendidikan, yang dilalui oleh anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak ini untuk ke depan itu bagaimana caranya antara aparat kelurahan dengan DPR mendukung akan pendidikan supaya pada SMA Pak Kopat itu hebat dan nyaman, dan Cimahi itu harus cemerlang dan Cimahi bisa menduduki seluruh dunia. Itu kan. Selanjutnya nih ya, kita mau nanya kondisi-kondisi di lingkungan jalan pendidikan itu seperti apa sih dengan lapangan koralnya? Ya, seperti yang terlihat sampai hari ini, memang lapangan koral ini perlu penataan yang lebih baik lagi. Secara fungsi sih sudah bisa digunakan, tetapi optimalisasinya belum juga, karena memang ada beberapa sarana-prasarana yang tidak lengkap di situ. Terus keduanya juga kondisi rumput, kondisi tanah pun juga bergelombang karena akibat dari aktivitas ekonomi yang mengganggu juga di situ. Karena kalau tidak salah di setiap hari apa itu pedagang itu masuk di situ. Nah, musim hujan pun juga itu menjadi kendala tersendiri, karena harusnya ketika lapang itu ketika basah itu tidak boleh dilakukan aktivitas di situ. Jadi akhirnya membuat kondisi tanahnya tidak rata dan tidak layak untuk digunakan selama lamanya, karena memang akan berbahaya bagi penggunanya nanti. Nah, nanti kedepannya beberapa hal sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah berdiskusi dengan BPKAD selaku Dinas Pengelola Aset, dan alhamdulillah ada titik terang di situ bahwa lapangan koral itu ternyata ya bisa kita lakukan perbaikan. Lalu nanti kita akan ajukan di parsial ini atau di perubahan ini, nanti kita coba. Lalu keduanya kita juga sedang mencoba bagaimana mencari investor atau apapun namanya yang mau mengelola lapangan tersebut dengan skema pengelolaan barang milik daerah, dan itu sudah diatur secara undang-undang. Dan nanti hal yang lainnya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama dalam artian kegotong royongan, swadaya dan lain-lain, termasuk nanti melibatkan unsur sekolah juga, karena lapangan itu digunakan oleh semua sekolah di situ. Nanti kita akan coba juga menginisiasi, ayo kita gerak bersama-sama membenahi lapangan koral dengan sesuai dengan kekurangannya masing-masing, karena memang tidak bisa semuanya dilakukan pemerintah saja, karena ini memang harus ada bersama-sama. Seperti itu. Mungkin sekarang ke Ibu dan Bapak DPRD ya. Tadi kan udah sedikit bingung nih permasalahan-permasalahan yang ada di jalan pendidikan ini. Ya. Jadi kayak gimana sih upaya dan tindakan pemerintah daerah, terutama DPRD, biar permasalahan itu cepat selesai gitu. Bukan selesai sih, lebih kayak gak mengurangi lah yang tadinya banyak permasalahannya, jadi sedikit kurang. Kayak gimana tindakannya dari DPRD sendiri? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait permasalahan yang ada di jalan sekolah ini, memang kalau untuk lingkup daerah pendidikan memang kurang nyaman ya, karena belajar itu harus di tempat yang tenang. Apalagi di sini cukup komplit ya Pak Kepala, ada TK-nya, ada SD, SMP, dan kemudian di sini ada SMA gitu ya. Idealnya memang jalan itu bersih dan tenang gitu. Namun kita bicara juga masalah pertumbuhan ekonomi ya, atau yang namanya isi perut. Orang mencari nafkah dengan berjualan gitu. Awalnya memang hanya 1-2 dan kemudian bertambah. Yang saya tahu dulu itu sebetulnya ada tempatnya tersendiri. Ya, dulu ada hari Sabtu dan hari Rabu yang ada tempatnya, sehingga tidak ada yang berjualan di jalan.
ada yang di belakang puskesmas tuh di situ. Jadi pikir saya memang ya cukup kondusif lah ya, seperti itu. Namun belakangan memang lahan itu ditutup dan kemudian yang berjualan akhirnya sepanjang jalan gitu ya. Ya ini menjadi sebuah permasalahan. Namun karena ini adalah bicara masalah nafkah, kita juga tidak boleh gegabah. Ketika kita menertibkan, ya kita harus mencarikan solusi supaya tetap semuanya bisa terpenuhi. Ya. Kemudian tadi sudah kita diskusikan bagaimana cara mengoptimalkan lapang koral yang sesungguhnya ini adalah aset yang luar biasa untuk Kelurahan Duri Gajah ya. Kita bisa beraktivitas dari aspek olahraga, kemudian kita juga mungkin secara kegiatan kemasyarakatan kita bisa memanfaatkan lahan itu. Namun memang kondisinya tadi disampaikan kurang memadai, apalagi untuk kegiatan olahraga seperti main bola gitu ya, itu kan harus rumputnya juga harus minimal tadi lahannya rata gitu supaya tidak terjadi kecelakaan atau terjadi musibah lah gitu. Insya Allah mungkin nanti saya akan coba serap semua aspirasi tadi dan kemudian kita akan sampaikan ke dinas-dinas terkait. Kalau kemudian tadi lapang koral pembenahannya mungkin itu di ranahnya Dispora gitu, atau barangkali kalau ada anggaran di kelurahan gitu, nanti wewenangnya adalah Pak Lurah gitu. Kemudian yang terkait dengan pedagang itu nanti ada Diskopindakan yang coba dengan Satpol PP tentunya bermitra mereka bagaimana menempatkan mereka berjualan yang tertib lah gitu, tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Gitu. Kalau berjualan di jalan ya memang sudah itu melanggar undang-undang. Gitu. Sudah badan jalannya kepakai untuk mereka memasang komponen yang dijual, kemudian yang belanjanya pun akhirnya kan berada di bahu jalan, ya tengah jalan. Maka yang pengguna jalan lainnya mungkin yang kendaraannya, yang motornya juga akan terganggu haknya seperti itu. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera kita selesaikan dan tentunya memang menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah ya. Kita harus sinergi semua. Adik-adik juga harus menjaga lingkungan ya di sekolah ini. Pertama tidak membuang sampah sembarangan karena sampah juga yang akan merusak kecantikan atau keindahan di lingkungan kita gitu ya. Itu barangkali ya sementara yang disampaikan. Kalau mungkin dari Bapak punya gambaran nggak nih buat nanti lapangan koral dijadikan seperti apa? Kan tadi udah disebutkan ya oleh Ibu kalau misalnya nanti bakal kayak rumputnya bakal dipotong supaya rata gitu ya tanahnya. Mungkin dari pemerintah sendiri ada gambaran untuk buat lapangan koral tuh kayak aku sendiri ya jadi seorang siswa pinginnya di lapangan koral tuh kayak ada tempat buat belajar, jadi belajar kelompok tuh enaknya di lapangan koral kayak gitu. Jadi lapangan koral juga bisa enak aja gitu dilihatnya, apalagi ini kan jalan pendidikan ya. Iya. Boleh nambahin ya sedikit ya. Jadi kita juga sesungguhnya sudah punya rencana terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan terbuka, ruang terbuka. Salah satu diantaranya lapangan koral itu akan buat taman aspirasi namanya. Ya. Taman aspirasi artinya kami sebagai anggota dewan bisa ngobrol juga, bisa kongko dengan masyarakat. Ya di situ menjalin aspirasi. Nah adik-adik bisa membaca dengan nyaman di situ juga gitu kan. Nah bisa dimanfaatkan lebih enak lah gitu seperti itu. Ada perpustakaan umum. Iya mudah-mudahan. Iya. Gitu, ya. Kalau Bapak tadi gambarannya, tadi kan udah di spoilerin nih dikit-dikit. Bapak pengen lebih detail gitu di spoiler kisi-kisinya. Terima kasih Ade. Ade siapa namanya? Bisa. Sisa. Bisa. Sisa ya. Bisa. Iya. Luar biasa. Ada di siapa? Ini Priyani. Supriyani. Iya. Iya. Luar biasa. Kelas berapa deh? Aku kelas 11. Kelas 11. Ade? Kelas 10. Kelas 10. Iya. Ade tapi sangat luar biasa lah. Terima kasih Ade yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati kolega saya ini Ibu Dewan. Ini udah kelas 3 Pak. Tapi mah kelas 2. Ada kelas 3 gitu kan.
Tapi beliau lebih senior lah. Sekali lagi terima kasih Ade. Bicara Cimahi ada 3 kecamatan. Jadi ya, ada utara, ada tengah, ada selatan. Dari utara ke selatan Cimahi cekungan. Jadi ya, di mana ada musim kemarau akan menjadi problem yang luar biasa. Di musim hujan terkait Cimahi Selatan juga akan sangat luar biasa. Dan kami kemarin sangat mendorong ini Pak Lurah, kebetulan Pak Lurah ini mitra Komisi 1. Kemarin kita pembahasan di EKE Bu Aida bersama Pak Camat, kita terus dibangga, kita juga sangat mendorong ya Bu Aida kembali ke penataan ya. Bicara penataan, di situ ada anggarannya. Kita memang saat ini masih khususnya selatan masih sangat perlu kita dorong bersama ya, karena anggaran yang tersedia untuk Cimahi Selatan yang semestinya lebih besar porsinya, ternyata untuk saat ini dibanding dengan tengah dan utara memang agak jomplang. Mana bisa kita menata wilayah Pak Lurah itu selatan kalau tidak didukung dengan anggaran yang sebanding. Bicara anggaran Cimahi Selatan kita kemarin dorong gitu kan. Kita di periode 2023, di tahun anggaran 2023 ini dikisar khusus selatan ya Pak Lurah ya, di angka 39 ya Pak Lurah miliar. Dan itu jauh dari harapan kita. Dan kalau kita bandingkan dengan utara yang hanya memang luas wilayahnya jauh berbeda dengan selatan, memang di situ ada 6 kelurahan, kita hanya 5 kelurahan, tapi secara luas geografis selatan sangat luas, dan itu tentunya menjadi problem tersendiri bagi kita semuanya. Kemarin saya sampaikan ke TAPD dan ke Pak Camat bagaimana Cimahi Selatan memperoleh anggaran yang sebanding. Dan kemarin Pak Camat sudah menyusun ke RKPD di 2000, kalau 2023 sudah kemarin, dan kita akan dorong di 2024 agar anggaran lebih porsinya lebih seimbang. Terkait jalan menuju lapangan Oral dan Kesimaman, memang kalau saya kan ada di Taman, tapi suka jalan ke daerah sini kalau malam. Memang kemarin 1 minggu yang lalu ya Pak Kepala Sekolah, saya malam ke sini. Pertama terkait problem masalah penahan jalannya. Iya. Itu tentunya menjadi PR bagi kita, karena bagaimana rasa nyaman dan kenyamanan terutama bagi masyarakat didik yang ada di jalan Oral ini ke depan bisa dibenahi tentunya. Terus yang berikutnya terkait jalan. Kalau menurut jalan memang menurut saya sudah cukup lumayan bagus. Tapi kita sangat sayangkan pun Pak Lurah terkait drainase. Pertama drainase. Kita kan kadang-kadang ya Bu Aida ya, kita prihatin lah ya kan. Itu sebenarnya sudah ada roadmap-nya ya, udah ada rencananya. Kan kita kadang-kadang jalan dulu yang dibangun, sementara sarana drainase sebagai sarana penunjang gitu kan, tapi tidak diperhatikan, bahkan diabaikan.
Makanya yang terjadi apa? Punten ya kan? Begitu jalan dibangun, contohlah di jalan-jalan utama atau jalan-jalan lingkungan, baru berapa bulan ternyata sudah rusak. Iya, karena apa? Drainasenya dari benahin dulu. Seharusnya kan drainase dulu, gitu kan, baru jalan. Nah ini perlu terutama dari pemangku-pemangku lingkungan, kita semuanya, ayo kita awasi bareng. Dalam hal ini program-program pemerintah yang tentunya baik itu pembangunan fisik gitu kan, pembangunan fisik yang memang masih perlu perhatiannya mereka ya. Betul warga kita sayangkan lah ya, sayangkan. Bagaimana kualitas hasil dari sebuah jalan itu bisa baik kalau memang hal-hal itu tidak diperhatikan. Terus berkaitan dengan lapangan koral, kita juga sangat prihatin ini Pak Lurah. Untuk kita hanya 3 kecamatan. Kalau kita mau serius dan bicara Cimahi Selatan, problematiknya sangat luar biasa. Karena apa? Contohlah di daerah utama, Melong, terus kembali ke Lewi Gajah. Kalau di musim penghujan begini, banjir. Ya. Karena apa? Tingkat kesadaran kita, ya, sebenarnya aturannya sudah ada ya Mbak Ida ya. Itulah hal-hal kecil terkait sampah, gitu kan. Kita kadang-kadang buang sampah, gitu kan. Nah ini mumpung ada adik-adik ini ya, iya mumpung ada adik-adik ini. Saya tahu persis, gitu kan, kadang-kadang bukan. Kita naik mobil aja atau naik motor sambil makan, buang sembarangan. Ini untuk adik-adik ya, yang saya sangat banggakan dari saya gitu kan. Bagaimana nanti adik gitu kan bisa memberi contoh gitu kan, jadi ya bagi adik-adik yang ada di baik yang ada di lingkup sekolahan atau nanti dalam lingkup keluarga gitu kan, biar apa? Cimahi semakin asri gitu kan. Iya, ya benar ya. Iya, jadi nanti lapangan koral yang sudah digagas oleh Pak Kepala Sekolah, para tokoh masyarakat sini gitu kan, nanti misalkan terrealisasi ya, iya kan jadi luar biasa. Tadi yang dari pengen keinginan Pak Kepala Sekolah tadi adanya perpustakaan ya kan, perpustakaan umum. Kita kemarin sering ya Bu Baida ya melakukan studi banding ya ke daerah lain. Di situ ada taman, walaupun luasnya tidak begitu luas Pak Lurah, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, di situ akan dampaknya akan luar biasa ya, baik dampak terhadap ekonomi, terhadap masyarakat. Betul itu. Contohlah kita kemarin di daerah Sumedang nggak terlalu kecil ya Bu Aida ya, iya. Tapi di situ ada taman aspirasi di situ, terus di situ ada rak-rak untuk nyimpen buku, untuk baca sewaktu-waktu. Terus di situ dilengkapi fasilitas-fasilitas yang zaman sekarang gitu. Betul, iya betul. Ada gula kopi enggak? Ada, tapi bayar gitu. Tapi bayar. Iya. Nah ini saya berharap ini dari PJ yang sekarang ada, dari sampai ke tingkat RT RW tentunya harus bersinergi lah ke depan. Bagaimana menata khususnya Cimahi Selatan yang perlu memang ditata gitu kan. Ya Bu ya ya. Terkait kesehatan gitu kan, stunting cukup tuh kan di selatan sangat tinggi Pak. Loh kan? Iya, stunting gitu kan. Nah ini perlu PR bagi kita semuanya, dan kita akan dorong ya sebagai lembaga kedewanan. Kita akan selalu dorong. Kebetulan saya di Komisi 1 ini dengan Bu Aida di Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Bagaimana ini keinginan masyarakat ya, yang tadi lewat rembuk diskusi Bisa segera diwujudkan ya. bisa segera diwujudkan ini Bu Aida ya. Ya, amin ya, bisa segera diwujudkan, dan saya yakin kalau memang serius ya anggaran ada. Ya Bu Aida ya, bilang 3 kecamatan ya, anggaran 1,6 triliun, betul?
Iya. 1,5 triliun tuh, ya kan? Coba sekarang kita runtut ke Kota Bandung, gitu kan? Anggaran sekian triliun, tapi 30 kecamatan. Ya, betul ya? Iya, kalau kita bagi dengan Cimahi, porsinya lebih gede Cimahi lah. Iya. Iya, betul? Betul. Setuju ya, Dek ya? Setuju. Iya, terima kasih Adek. Saya terima kasih apresiasi kepada Adek ya. Iya. Tapi Sangat luar sedikit biasa. ya Dewan sedikit Iya. saya menambahkan Iya. harus disegerakan Iya. bahwa Iya. kita sehat kan Iya. disegerakan itu dengan Pak Lurah. Ya, Kami dana dari mana atau APBD Iya. kan harus disegerakan untuk pembenahan untuk anak-anak ketika pulang. Iya. Itu perpustakaannya yang Perpustakaan. representatif kan. Iya, betul. Perpustakaan dulu di perpustakaan Iya. itu adalah daerah inspiratif, Iya. inspiratif ya. Iya. Nah itu yang harapan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan bukan buat saya, buat kalian. Iya. betul ini Pak Sekolah. Sangat bagus. Kita kebetulan di lembaga DPRD sendiri lagi merancang perda ya. Iya, terkait perpustakaan. Amin. Mudah-mudahan nanti ya. Gambarnya tadi ya. Betul, iya, iya. Insya Allah lah, kita di lembaga kedewanan selalu aspiratif, ya, selalu menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat ke depan, apalagi bicara pendidikan, gitu kan. Bicara pendidikan memang harus skala prioritas ke depan. Bagaimana pendidikan di Cimahi semakin baik kualitasnya, baik kualitas pendidikannya, yang lebih penting adalah moralitas. Karakter. Ya, Pak Insya Allah ya. Insya Allah. Iya, jadi ya. Iya. Iya. Oke, Bapak-bapak Iya, Ibu, terima terima kasih. kasih semuanya atas jawabannya sangat Iya. amat memuaskan lah ya. Mungkin teman-teman di YouTube juga insya Allah bisa puas ya dengan jawaban dari Bapak Ibu yang sangat hebat ini ya. Iya, semoga Lipriani untuk kita sudahi aja ya semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya session ngopi pintar juga akhirnya udah beres juga ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.